Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai video sebelumnya yang gue infokan bahwa video kali ini gue akan membahas masalah cara memperbesar timeline di Adobe Premiere Pro. Kenapa gue bahas masalah timeline ini? Karena yang kita tahu timeline yang ada di Adobe Premiere Pro untuk tampilan defaultnya itu tampilannya tidak terlalu luas ya, sempit, terbatas, sehingga apabila kita butuh ruang yang banyak untuk mengimport file yang sebanyak mungkin, itu kita akan mengalami kesulitan gitu. Jadi menurut pengalaman yang gue alami ya, mungkin kalian juga pernah mengalami pada saat kita akan edit video yang membutuhkan untuk disusun ya, untuk bertumbuk-tumbuk, tapi ruang timelinenya itu sempit, kita merasa ini harus seperti apa kan gitu. Nah, di sini gue akan memberikan solusi kepada kalian ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita simak aja videonya cara memperbesar timeline di Adobe Premiere Pro. Oke guys, ini adalah tampilan dari workspace atau ruang kerja Adobe Premiere Pro. Jadi standarnya seperti ini kalau kita buka Adobe Premiere Pro atau project baru ya. Cuman tampilannya memang seperti ini, tapi gua coba udah dimasukin file di sini ya. Kita perhatikan di sini di kolom timeline ya. Kolom timeline ini sempit ya, terbatas gitu. Jadi apabila kita akan mengimport file dari project ke timeline dan file itu banyak ya, bertumpuk-tumpuk bahkan puluhan, itu akan menyulitkan kita gitu. Terkadang dari kita bisa mensiasatinya dengan cara file itu sudah kita tumpuk kemudian kita nice ya. Ya kalau 1-2 nggak masalah, tapi kalau kita nice-nya banyak ya sampai 5 ataupun 10, ternyata kita ada yang lupa nih mau memberikan efek di video yang mana gitu. Kita harus bongkar nice-nya gitu. Bongkar pasang nice ya, di sini nanti akan menyulitkan kita lah dalam editing. Dan secara tampilan aja kalau kita lihat di sini terlalu sempit ya, kurang leluasa, jadi agak sulit kitanya gitu. Siasat yang kedua biasa yang kita lakukan kalau timeline kita sempit sedangkan file yang kita masukkan itu banyak ya, kadang kita bertumpuk-tumpuk gitu. Kadang terkadang kita melakukan seperti ini kita tarik ke atas ya. Nah, ini memang cukup membantu ya, agak membesarkan sedikit kolom timeline ini. Cuman ya tetap hanya penambahannya nggak terlalu signifikan ya, masih bisa dibilang sempit. Dan malahan ini yang jadi korban, layarnya jadi kecil. Pada saat kita klik video akan kita play, untuk previewnya kita turunkan lagi seperti ini. Jadi turun naik ya, kurang praktis lah menurut gue ya. Oke, di sini gue akan kasih tahu bagaimana cara memperbesar ya kolom timeline di Adobe Premiere Pro. Langkah awal yang kita lakukan adalah di sini kita akan menghapus ya data-data yang jarang kita pakai atau tidak kita perlukan gitu. Seperti media browser ini, libraries ini kan jarang-jarang nih kita pakai nih. Ini kita close panel aja ya. Jadi media browser kita klik kanan, kita close panel. Libraries juga sama, kita klik kanan, kita close panel. Info, close panel. Kalau efek ini penting ya, karena untuk memilih efek-efek yang akan kita gunakan di video. Marker ini kita klik kanan, kita close panel aja. History kita close panel. Dan di kolom project ini tertinggal project dan efeknya ya. Kalau project itu udah pasti ya, kita mengimport file ya adanya di project timeline. Ini timeline nama projectnya ya yang udah gua tulis, dan ini efek. Oke, kita lanjut ke kolom preview. Di sini ada source. Source ini penting. Fungsinya buat apa? Pada saat kita ingin preview dulu video yang ada di kolom project ini, maka akan ditampilkan di sini. Nah, disinilah nanti akan kita masukkan ke timeline itu. Kalau kita perlu agak sedikit kita edit ya. Apakah kita akan memasukkan audionya saja atau kita akan memasukkan videonya saja gitu kan? Ini bisa melalui source no clip, ataupun kita ingin memotong video ini di bagian durasi-durasi tertentu yang kita ingin di durasi sekian sama sekian gitu. Ini bisa kita olah di source clip ini gitu. Kalau kita video di sini kita langsung masukkan ke timeline, itu semuanya akan masuk ya, durasi seutuhnya gitu kan, baik audio maupun video.
Nah, ini penting. Efek control penting ya untuk mengontrol efek yang sudah kita masukkan ke dalam video. Untuk audio clip mixer mungkin sebagian orang mungkin ada yang menggunakan ya, tapi untuk gua sendiri gua nggak pernah make. Jadi ini kita klik kanan aja ya, close panel. Oke. Metadata juga sama, kita klik kanan, close panel. Oke. Di sini sudah tersimpan poin-poin yang penting ya, yaitu project, effect, source, dan effect control. Oke, selanjutnya kita di audiometer ini kita tarik sedikit ya ke kiri, agak diluasin sedikit gitu. Nah, oke. Seperti ini. Kita akan memindahkan data-data ini ke sebelah kanan ya. Untuk project timeline ya, untuk projectnya ya, caranya kita klik kiri, tahan, lalu drag ke sini. Nah, di sini ada pilihan biru banyak ya, jangan sampai kalian salah nih. Ini masih ditahan ya mouse-nya ya. Nah, pilih yang paling atas. Nah, seperti ini yang garis lurus. Oke, kita lepas. Oke, seperti ini. Sudah terisi, kita tarik lagi ke kiri. Oke. Oke, di sini ada satu lagi nih, audiometer. Audiometer ini jarang kita pakai. Kita klik kanan aja lalu kita close ya. Kita close. Kemudian di effect ya, effect kita klik kiri, kita tahan lalu drag ke samping project. Seperti ini. Ini kalau kebalik kita tinggal apa namanya, kita drag aja, set. Nah, biasanya project kan ada yang sebelah kiri ya gitu. Lanjut di source. Nah, di source ini sama effect control, kita effect control dulu ya, kita klik kiri kemudian drag, kita pindahkan ke kanan. Oke, terus source sama kita tahan, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Efek ini biasanya posisinya agak lebih penting ya, jadi kita drag aja ini, kita klik, kita posisikan ke samping timeline ya. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa pindah-pindahkan sendiri dengan cara yang barusan gue lakuin. Ini kita geser ke kanan sampai sampai mentok ya, sampai ada tulisan project di sini. Projectnya jangan sampai ketutupan nih. Ini kalau kita garis gini, kalau nggak projectnya ini apa namanya ketutup, kalau nggak ini yang ketutup. Jadi kita atur-atur aja supaya nama project sama source ini apa namanya nggak hilang. Nah, sini ini sebagai patokan aja ya, selanjutnya bebas. Oke, lanjut. Di sini ada kolom tool ya, ada kolom tool. Di kolom tool ini yang kecil ini di bagian atasnya ini ada yang kosong ya, ada yang kosong. Kita klik kiri kemudian tarik ke atas, drag. Ini ada garis lurus ya, ini ada yang seperti ini, tapi kita pilih yang lurus ini, kita lepas. Nah, seperti ini. Ini kita geser ke samping, nah seperti ini. Oke, kita akan memperbesar kolom timelinenya ya. Kolom timeline ini akan kita perbesar. Caranya sama ya, nggak jauh beda. Kita klik kiri di sequence ini, klik, tahan, naikkan ke atas. Nah, di sini nih, jangan sampai salah nih. Ini kotak-kotak birunya banyak. Ada yang di sini, yang lurus ini agak kehijauan. Ada yang di sini, ada yang di atas, ada yang di tengah. Kalian pilih yang agak ke kanan sedikit. Nah, yang ini nih ya, yang ini. Kalian lepas, oke. Lalu kita tarik nih timelinenya. Kita tarik. Nah, batasannya mana supaya ini source clip ini ada mentok ya di sebelah kiri. Kita tarik terus ya sampai sini kira-kira. Oke. Kalian bisa lihat sendiri sekarang. Kolom timelinenya besar ya, luas. Bisa muat file bertumpuk-tumpuk jika kalian butuh banyak file di sini. Garis timeline ini bisa kita tambahkan ya, dengan di sini kita klik kanan, kita add track. Oke, kalian mau nambahkan berapa garis? Contoh 20 ya. Kita enter. Oke. Garisnya banyak ya sekarang. Untuk audionya pun sama ya. Untuk audionya sama, kita klik kanan ya. Kita add track di sini. Kita add track di sini, kita tambahkan 20 juga. Kita enter. Oke, penambahannya hanya sedikit ya. Tapi tidak masalah, kita tambahin aja terus dah biar sampai bawah garisnya, biar sama yang di atas sama yang di bawah. Kita klik kanan, add track 20. Ini karena untuk tutorial ya, kita samakan dulu ya. Oke, kita ulangi lagi. Add track tambah 20. Enter. Masih belum, kita tambahin lagi 20. Enter. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi kita tambahkan add track 20. Enter. Oke.
Sekarang posisinya untuk kolom di video sudah sama dengan kolom yang ada di audio. Biasanya untuk audio ini tidak terlalu banyak ya, jadi pemakaian lebih banyak di file videonya gitu. Kalau kalian masih kurang, ini udah banyak ya, masih kurang, kalian bisa tarik di sini nih yang ada garis double ini, kita tarik ke bawah. Oke, maka ini akan tambah lagi, ya kan? Garisnya akan tambah lagi, akan lebih banyak lagi. Ya namanya file itu kita nggak tahu ya. Pada saat kita ingin edit gitu, mungkin ada yang banyak bahkan lebih banyak lagi. Masih kurang juga nih, masih kurang juga sumpama nih. Oke, kita tarik garis yang ini ke bawah, ya kita tarik ke bawah satu persatu. Kita tarik ke bawah satu persatu, maka garis-garis yang ada di atas yang tadi kita tambahkan dia akan turun semua gitu. Mungkin perkiraannya kalau sumpama di sini udah ada 15 nih, kita kecil-kecilin seperti ini, kita tarik yang di atas pada turun, ya bisa jadi 30 kolom ya di sini. Jadi 30 baris, bukan kolom, 30 baris. Jadi benar-benar luas sekali. Jika kita akan memasukkan file sebanyak apapun di sini, bertumpuk-tumpuk, nggak pusing kita ngeditnya. Mungkin kalau sudah banyak baru kita nes ya, jadi lebih ringkas gitu. Tapi pada saat sebelum kita beri beri efek ya, akan lebih enaknya, lebih nyamannya nggak kita nes dulu, karena kita takutnya apa? Aduh, saya pengen lupa nih di video yang ke-5 nih mau dibikin efek ini, atau ke video yang ke-9 mau dibikin efek ini nih. Jadi kita udah terdisplay di sini video banyak sekali ya, tinggal kita utak-atik aja udah luas banget. Sama audio juga seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini, kita nggak mungkin dong, kita udah capek-capek bikin seperti ini, kita close hilang begitu saja. Pada saat kita akan pengen seperti ini lagi, harus dimulai lagi. Ya kita harus simpan gitu. Gimana caranya? Caranya kita ke window ya. Kemudian di workspace, di sini ada save as new workspace. Kita klik di sini. Nah, timeline ini yang sudah kita buat ini mau kita namakan apa? Ya, bebas terserah kalian. Kalau seumpama ini sebagai contoh aja ya, aku namain apa ya, timeline besar gitu aja ya. Kalian bisa menggunakan nama yang kalian suka. Ini hanya contoh aja namanya. Kita oke kan. Nah seperti ini. Jadi apabila kita sudah membuat ini, sudah terdisplay ya di bar sudah terdisplay ini timeline besar. Jadi kalau kita klik timeline besar ini, maka akan tampilannya seperti ini. Kalian bisa berkreasi sendiri dengan cara yang gua ajarkan tadi ya. Mau timelinenya di sebelah kanan, mau layarnya yang di sebelah kiri, atau projectnya di sebelah kiri, atau mau seperti apapun, dengan cara-cara tadi kalian bisa berkreasi sendiri ya. Mau dibikin seperti apa area kerja Adobe Premiere ini, yang penting senyaman mungkin buat kalian untuk melakukan editing. Biasanya kalau kita akan membuka project baru ya, project baru, terus kita buka project baru itu, kita lihat workspace-nya pasti akan standar lagi seperti tadi. Tapi nggak usah khawatir, karena kalian sudah menyimpannya, kalian ingin seperti ini, kalian tinggal klik aja yang di bar ini. Klik, nah nanti project baru kalian akan seperti ini timelinenya gitu. Ya semakin banyak model ya, paling nggak 2 atau 3 model timeline ini akan sangat membantu kalian. Karena kita tidak tahu kebutuhan masing-masing kan untuk mengedit video, apakah membutuhkan untuk file yang banyak bertumpuk-tumpuk atau tidak gitu kan. Kalau sedikit sih mungkin untuk settingan default aja yang standar kayak tadi mungkin udah cukup. Tapi bagi kalian yang ingin bertumpuk-tumpuk banyak file ya, menurut gua ini yang paling nyaman ya. Jadi nggak repot. Dan kalau semua kalian ingin memberikan efek, ya tinggal klik aja efek di sini. Di sini ada efek ya, tinggal klikkan. Kalau efek control, kalau efek sudah kalian masukkan ke dalam di timeline ini, video yang ada di timeline, kalian tinggal efek control di sini ada, nanti udah terdisplay. Nah, apa yang ada di timeline ini preview videonya ada di sini ya. Nggak berubah kalau yang ini. Dan ini menurut gua cukup nyaman ya untuk file yang sebanyak mungkin. Semoga ini membantu buat kalian semua. Selamat berkreasi. Oke guys, itu tadi ya bagaimana cara memperbesar timeline di Adobe Premiere Pro. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian ya dalam editing. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe ya. Kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Share video ini ya, kalau memang bermanfaat kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa tonton juga video-video gua yang lainnya di channel ini. Sampai jumpa lagi di video gua berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.